Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menempuh puasa Ramadan, teman-teman. Oke, sekarang kita akan membahas hadis arba'in yang ke-11, yaitu tentang meninggalkan yang meragukan. Hadisnya secara singkat saja, hafidtu mir Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da' ma yuribuka ila ma la yuribuka, rawahu Tirmidzi. Tinggalkan apa saja yang meragukanmu, kerjakan apa saja yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini menjelaskan prinsip kehati-hatian atau warok dengan meninggalkan perkara meragukan atau subhat menuju hal yang meyakinkan. Hadis ini mengajarkan 1. Ketenangan jiwa, 2. Kejujuran, 3. Menghindari hal samar, tidak terjatuh ke dalam hal yang keharaman. Makna subhat atau meragukan, perkara yang belum jelas hukumnya halal atau haram, sesuatu yang membuat hati tidak tenang, gelisah atau was-was. Prinsip warok yaitu muslim dianjurkan meninggalkan perkara subhat untuk menjaga agama dan kehormatannya. Kemudian kaidah fikih, keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Contohnya muamalah, ibadah, makanan dan barang. Manfaatnya membawa ketenangan hati, menjaga diri dari dosa, iman semakin bertambah. Itu hadis ke-11, da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Ketenangan jiwa yaitu kita tenang untuk melakukan hal-hal yang baik, kejujuran. Setiap manusia pasti mempunyai rasa kejujuran. Menghindari hal yang samar atau tidak terjatuh ke dalam hal-hal yang mengharamkan. Oke, kemudian yang hadis ke-12 yaitu tentang meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Menegaskan hadis ke-12, tanda kesempurnaan Islam seorang adalah kemampuan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang sia-sia. Hadis ini juga mengajarkan tentang manajemen waktu, bagaimana seorang waktunya digunakan untuk hal-hal yang baik, terutama pada bulan Ramadan ini. Waktu kita harus dipergunakan untuk hal-hal kebaikan. Contohnya apa? Kita selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Karena apa? Bulan Ramadan juga disebut juga sebagai bulan diturunkannya Al-Quran. Seperti itu. Kemudian yang kedua, produktivitas. Aktivitas keseharian ketika di bulan Ramadan, jangan sampai hanya tidur, jangan sampai waktunya dibuang sia-sia, tapi gunakanlah dari sehabis sahur, habis sholat 5 waktu, gunakanlah untuk membaca Al-Quran. Kemudian fokus pada hal-hal yang bermanfaat, berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian penjelasan syarah. Pokok adab Islam
Hadis ini dinilai sebagai prinsip agung dalam adab dan akhlak, bahkan mencakup separuh dari ajaran agama karena berfokus pada pensucian diri. Kenapa Rasulullah SAW diturunkan ke dunia pada saat itu akhlaknya masih kacau balau, makanya Rasulullah diturunkan agar memperbaiki akhlak pada saat itu. Kemudian yang selanjutnya, tanda iman, meninggalkan hal yang sia-sia. Tanda iman yang kuat, ketika waktu terbuang sia-sia, kita harus meninggalkan. Kemudian penerapan, mengontrol lisan, bicara baik atau diam. Ketika iman sudah tertanam di dalam hati, hiroh, ketika panggilan Allah sudah terdengar, iman kita harus bergerak. Ketika kita sedang melakukan pekerjaan, sedang melakukan aktivitas, kemudian kita mendengar adzan, maka kita harus menyampingkan pekerjaan itu, menyampingkan aktivitas itu. Kita bergegas, kemudian kita menuju ke masjid atau mushola, melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian pada hadis ke-12 ini saya menyimpulkan mendorong umat muslim untuk menjadi produktif, bijak dalam beraktivitas, dan membersihkan hati dari perkataan tidak penting agar mencapai kualitas keislaman yang lebih baik. Maka dari itu, marilah kita di bulan yang suci ini, pagi, siang, malam, apapun yang kita lakukan, mendapat pahala dari Allah, mendapat keridhaan dari Allah, dan doa-doa kita insya Allah akan dikabulkan, akan diijabahi oleh Allah. Apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, insya Allah akan diijabahi oleh Allah. Maka dari itu, semangatlah untuk berpuasa di bulan Ramadan dan gunakanlah waktu sebaik mungkin. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Itulah rangkuman hadis ke-11 dan hadis ke-12. Jangan lupa subscribe ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.